Baik, ketemu lagi kita di integrasi numerik dengan metode Gauss kuadratur. Nah, ini lanjutan dari metode numerik minggu lalu tentang integrasi numerik juga, namun sekarang metodenya sudah berganti menjadi metode Gauss kuadratur. Kita lihat di sini bedanya dengan metode trapesium dan juga metode Simpson. Jadi kalau metode kuadratur itu kita menggunakan 4 fungsi di sini. Jadi pembagiannya itu, intervalnya itu, integrasi kuadratur yang di buku Bambang Triatmojo itu, kita menggunakan interval selalu dari negatif 1 sampai dengan 1. Jadi kalau misal nanti ada interval antara A dan B, akan ada transformasi interval menjadi intervalnya itu negatif 1 dengan 1. Kita lihat saja. Sekarang kita mulai. Integrasi numerik dalam metode Gauss kuadratur ini dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut katanya. Jadi persamaannya masih tetap sama, ada C1 fx1 ditambah C2 fx2. Ini kalau kita punya dua titik seperti ini. Titik x1 dengan titik x2. Nah, C1 fx C1 x1 kemudian C2 x2 ini bilangan-bilangan yang tidak diketahui. Agar kita bisa menentukan berapa nilai C1, C2, X1 dan X2, maka nanti diperlukan 4 fungsi fx gitu. 4 fungsi fx ini untuk apa? Agar nanti dari keempat fungsi yang kita tentukan itu kita bisa mensubstitusikan C1, C2, X2 dan X1. Kemudian dari hasil substitusi itu kita bisa menemukan sebuah sistem persamaan linier dengan 4 variabel tentu saja. Variabelnya itu C1, C2, X1, X2. Jadi dari situ kita bisa menentukan nilai C1, C2, X1 dan X2-nya. Kita lihat di sini. Di bukunya Pak Bambang itu yang metode numerik diambil 4 fungsinya itu adalah fx sama dengan 1, fx sama dengan x, fx sama dengan x kuadrat, dan fx sama dengan x pangkat 3. Saya coba pakai highlighter ya. Oh, kok nggak kelihatan. Pakai laser pointer. Oke, nah. Kalau fx sama dengan 1, maka nanti kita bisa mencari integral untuk fx sama dengan 1, dari negatif 1 sampai dengan 1 itu adalah 2. Kan kita tahu kalau misal integral dari 1 dx itu akan sama dengan 1 per 1 x gitu ya. Kan tadinya x-nya pangkat 0, jadi 1 per 1x. Jadi di sini karena batasnya antara negatif 1 dengan 1, berarti di sini pun hasil integralnya antara batas 1 dengan 1. Jadi kalau misal kita substitusikan nilai satunya, ini 1 dikurangi dengan batas bawahnya negatif 1. Nilainya adalah 2. Gitu. Nah, kemudian kalau integral, kalau misal ini ya, hasil integral ini kita substitusikan ke dalam persamaan satu tadi, persamaan ini, maka nanti kita bisa dapat bahwa 2 itu akan sama dengan C1 tambah dengan C2. Kenapa C1 dengan C2? Kan fx1-nya, jadi kalau misal fx1, fx-nya kan sama dengan 1 ya. Dimanapun titik x-nya, berarti nilainya mesti 1. 1 kali C ya tetap 1 kali C1 tetap C1, 1 kali C2 juga tetap C2. Itu untuk yang fx sama dengan 1. Sekarang kalau kita lihat fx sama dengan x, berarti nanti integralnya itu akan sama dengan ini. Integral x dari negatif 1 sampai 1 itu adalah 0. Cara hitungnya sama seperti yang tadi kita coba. Kalau misal integral x itu x dx, itu kan sama aja dengan 1 per 2 x pangkat 2 ya.
Ini di sini batasnya negatif 1 sampai dengan 1. 1 sampai dengan 1. Ini negatif yang bawah. Berarti ini akan sama dengan setengah kali 1 kuadrat setengah dikurangi dengan setengah kali negatif 1 kuadrat. Ya, 1 juga. Setengah kurangi setengah sama dengan 0. Nah, cara yang sama dilakukan untuk fx sama dengan x kuadrat dan fx sama dengan x pangkat 3. Gitu. Nanti coba dilakukan sendiri. Bagaimana kemudian kita bisa memperoleh ini, kita juga bisa memperoleh ini, dan kita juga bisa memperoleh ini. Jadi setiap integral fungsi yang tadi kita tentukan, x pangkat 3, x pangkat 2, dan x ini diintegralkan dengan batas bawah negatif 1 dan batas atas 1. Nanti hasilnya pasti 0, 2/3, dan yang untuk x pangkat 3 itu 0. Lalu nilai-nilai fx-nya, ini kan fx-nya ya, kalau x pangkat 3 berarti x1-nya nanti pangkat 3. Kalau x pangkat 2, kayak misal ini, berarti nanti x1 sama x2-nya, jadi x pangkat 2 si fx1 tuh gitu. Nah, ini kita punya 3 persamaan seperti ini. Ada cx1 yang ini, pangkat 3, cx2 pangkat 3 ditambah cx2 pangkat 3 sama dengan 0, terus cx1 x1 kuadrat ditambah cx2 x2 kuadrat sama dengan 2/3, cx1 C1x1 ditambah dengan C2x2 sama dengan 0, kemudian C1 ditambah C2 sama dengan 2. Ini saya sebut persamaannya persamaan I1, I2, I3, I4. Nah, dari keempat persamaan itu, kita coba mencari nilai X1 dengan eliminasi substitusi ya. Jadi, kalau misal kita lihat di sini untuk mencari nilai X1, kita coba perhatikan persamaan ini 3 dan 4 dulu. Kalikan persamaan yang keempat, berarti yang ini nih, dengan X2. Jadi hasilnya adalah ini. Persamaan 4 kalikan dengan X2 hasilnya ini. Tapi kalau misal persamaan 1 tetap saja sama gitu. Kita nggak kalikan dengan apapun. Dari persamaan A dan B ini kita bisa mengurangi. Ini kan sama ya komponennya. Ini CX2, yang bawah pun CX2. Jadi kalau misal persamaan atas A dikurangi B di sini. Berarti kita punya CX1 dikurangi dengan CX1. C1X1 dikurangi dengan C1X2 itu akan sama dengan 0 dikurangi dengan negatif 2X. Jadi di sini kok dikurangi 0 dikurangi 2X. Jadi hasilnya adalah negatif 2X2. Jadi kita peroleh nilai C1-nya itu adalah negatif 2X2 dibagi dengan ini. Kan C1-nya kita distribusikan keluar gitu ya. C1 itu berarti akan sama dengan X1 dikurangi dengan X2. Sehingga nanti C1 akan sama dengan negatif 2X2 dibagi dengan yang ini. X1 dikurangi X2. C1 yang di sini. Sekarang perhatikan persamaan 1 dan 2. Kalau persamaan 2-nya, persamaan 2 itu yang ini, yang X kuadrat, berarti yang ini ya, kita kalikan dengan X2 nih, setiap komponennya kita kalikan dengan X2, maka kita peroleh persamaan yang B. Gitu, persamaan ini. Persamaan B ini kalau kita lihat bandingkan dengan persamaan A itu punya dua komponen yang sama yaitu C2X pangkat C2X2 pangkat 3. Ini C2X2 pangkat 3. Kita bisa eliminasi ini, kurangi persamaan A dengan persamaan B. Kita kurangi di sini, jadi kita peroleh C1X1 pangkat 3 yang di bawah ini dikurangi dengan C1 yang ini X2 X1 pangkat 2 itu akan sama dengan
0, 0 ini dikurangi dengan 2/3 X pangkat 2. Jadi di sini negatif. Nah, kita sama caranya dengan yang tadi, kita dapat bahwa C1 itu akan sama dengan, ini kan C1-nya bisa keluar ya. C1 X2-nya kan kok X2 X1 ya yang bisa kita ini keluarkan. X1 kuadrat itu akan sama dengan, di sini berarti tinggal X1 dikurangi dengan X2. Jelek ini tulisannya. Jadi kita punya ini nilai C yang di sini. Sekarang kita coba perhatikan persamaan yang tadi kita peroleh di sini, persamaan 2 dan persamaan yang ketiga. Kalau kita, ini kan dua-duanya menghitung nilai C1 ya, ini C1, ini C1. Berarti 2 dan 3 ini yang negatif 2X dengan negatif 2/3X per ini adalah ekivalen. Jadi kita bisa memperoleh X1 kuadrat itu adalah 1/3 gitu, atau X1-nya adalah akar 1/3. Nah, ini kita sudah dapat X1. Cara yang sama kita lakukan untuk yang X2. Jadi mencari nilai X2 berarti kalikan persamaan yang kedua tadi dengan X1. Jadi kalau tadi kita kalikan dengan X2, sekarang karena kita mencari nilai X2, kita kalikan dengan X1. Biar nanti X1-nya bisa tereliminasi. Nah, komponen C1 X1-nya ini kan sama, jadinya kita bisa mengeliminasinya. Hal yang sama kita lakukan, kita peroleh dua bentuk persamaan C2. C2 di persamaan 2 dengan C2 di persamaan 3. Ini adalah dua persamaan yang ekivalen. Nanti pelajari di slide-nya yang Ibu berikan di Google Classroom ya. Dua persamaan ini ekivalen sehingga kita bisa menentukan X kuadrat, X2 kuadrat itu sama dengan 1/3. Ini kan X1, ini X1, ini negatif 2, ini juga negatif 2, ini X2 dikurangi X1, gitu kan ya. Ini kalau misal kita pindah ruas ke sana kali silang, itu berarti X2 kuadrat sama dengan tinggal yang ini, 1/3. Jadi X2-nya itu adalah akar 1/3. Nah, kemudian kita lihat sekarang. Tadi kita punya X1-nya 1/3 di akar, X2-nya juga akar 1/3. Lalu kita lihat lagi, kalau misal ini kita substitusi ke persamaan 3, kita kan mau mencari nilai C1, C2 ya. Kita punya C1 akar 1/3 ditambah C2 akar 1/3 sama dengan 0. Sebuah persamaan baru dalam C1 dan C2, yaitu persamaan 4. Sekarang perhatikan persamaan I4 dengan persamaan 4. Ini bisa kita peroleh jika C1-nya sama dengan 1, jadi persamaan ini bisa terpenuhi keduanya. Jika C1-nya sama dengan 1, C2-nya sama dengan 1, kemudian X1 yang kita gunakan kan tadi X1-nya akar ya, akar itu kan bisa plus minus nilainya. Berarti X1 yang kita gunakan adalah negatif 1/3, X2 yang kita gunakan adalah positif 1/3. Sorry, tadi negatif 1/3 ya. Bu, boleh dibalik? Boleh saja sebetulnya. Cuman di sini saya ikut di buku gitu. Nah, sistem penghitungan ini sudah dihitung oleh orang. Ya, namanya juga di sini metodenya Gauss kuadratur ya. Berarti mereka sudah lebih dulu menemukan koefisien C dan koefisien X. Tadi kan kalau misal ada 2 titik, bagaimana kalau 3 titik dan seterusnya? Prinsipnya sama, tetapi karena memang ini sudah ditemukan orang, jadi nanti kita tinggal gunakan koefisien-koefisien yang sudah ada di buku, ada di tabel 6.1. Nah, satu lagi yang jadi catatan bahwa
Karena tadi batas bawah sama batas atas untuk Gauss kuadratur yang kita tentukan di awal itu ada di negatif 1 dan 1. Jadi batas bawahnya negatif 1, batas atasnya 1. Maka untuk bisa menggunakan koefisien ini yang di tabel 6.1 ini semua, itu kita harus melakukan transformasi terhadap X dan terhadap DX. Transformasinya seperti ini. Jadi X yang kita punya di persamaan awal itu akan sama dengan X yang baru. X yang baru saya sebut di sini sebagai XD. Sesuatu dikali X yang baru. Sesuatunya apa ini? B plus A ditambah B min A X yang baru, XD ini dibagi dengan 2. DX-nya pun kita transformasikan. Jadi ini kita turunkan dari yang atas, kita dapat turunannya ini. Kan kalau yang B plus A per 2 ini dia konstan ya. Dia nggak mengandung XD. Jadi nilai turunannya 0. Berarti yang diturunkan ada yang nilai XD-nya saja. Nilai XD ini koefisiennya adalah yang ini kan. B min A per 2. Jadi turunan DX terhadap DXD, B min A dikurangi 2. Gitu. Jadi nanti mentransformasikan dulu. Mentransformasikan dulu, baru nanti kita bisa menentukan nilai ini integralnya. Nah tadi kalau misal integralnya di 2 titik kan cuma sampai C2 fx2 ya, tapi kalau integralnya beberapa titik ya tinggal lanjutkan saja sampai dengan n titik yang memang diinginkan. Oke, kita lihat sekarang ke contoh. Contoh 7 halaman 160, kita disuruh menentukan integral E pangkat X dx, batasnya dari 0 sampai 4. Gunakan metode Gauss kuadratur katanya. Karena A, jadi batas bawah sama batas atasnya ini kan tidak negatif 1 sama 1 ya. Jadi di sini batas bawahnya 0, batas atasnya 4. Jadi kita harus transformasi dulu. Nilai X-nya berapa? Ini berarti nilai X yang kita peroleh adalah 2 ditambah 2XD. Jadi transformasi nanti atau ubah X yang ini dengan X yang baru ini. 2 ditambah 2XD. B min A 4 dikurangi B min A. B plus A 4 ditambah 0, 4 dikurang 0. 4 ditambah 0 bagi 2 itu 2. 4 dikurangi 0 bagi 2 juga 2 di sini. Yang punya XD cuman yang di belakang saja. Tapi keduanya dibagi oleh 2. Gitu. DX-nya B dikurangi A dibagi dengan 2 DXD. Jadi DX-nya kita ubah, kita transformasi jadi 2DXD. Jadi nanti integral yang baru itu batasnya sudah tidak di 0,4. Dengan X yang baru ini batasnya ada di negatif 1 sampai dengan 1. Di fungsi X yang baru, fungsi XD-nya itu adalah 2E pangkat 2 ditambah 2XD. Nah, karena kita diminta menggunakan 2 titik, di sini ada permintaan ya, tapi biasanya kalau nggak ada permintaan, dia berarti di 2 titik, di titik minimum. Kita punya titik pertamanya itu di negatif 0,577. Tadi kan kita udah dapat ya kalau kita 2 titik itu, yang satu itu ada di negatif 1 per akar 3, atau ini 0,577, yang satu lagi ada di positif 1 per akar 3, 0,57 1 per akar 3 ini nilainya. Jadi kalau X1, X2-nya kita substitusikan ke persamaan XD ini, kita punya 2E pangkat 2 ditambah 2X-nya ganti dengan nilai X1-nya. Untuk Fx2, X ini, XD-nya ganti dengan nilai X2-nya. Jadi kita punya nilai dari Fx1 ini 4,6, Fx2 46,8. C1, C2-nya tadi sudah kita hitung itu 1 dan 2. Tapi tabel pun sama karena memang perhitungan dari tabel seperti yang kita sudah lakukan tadi. Jadi nilai integral numeriknya adalah C1 kali Fx1, C2 ditambah dengan C2 kali Fx2. C1-nya 1, berarti di sini tinggal Fx1 saja. Fx1-nya tadi kan 4. Nah, kita tulis di sini ditambah dengan Fx2. Fx2-nya adalah 46,89 dan seterusnya. Kita punya nilai integral numeriknya itu kalau kita menggunakan Gauss kuadratur adalah 51,54938. Nah, ini nilai ini kalau kita lihat galat relatifnya terhadap nilai eksaknya, dulu kan kita hitung nilai eksaknya segini ya, 53, ternyata galatnya di 3,87.
Itu kalau 2 titik. Lalu ada lagi contoh 8. Bagaimana kalau 3 titik? Kuadraturnya, Gauss kuadraturnya. Berarti kita tinggal lihat tabel. Fx-nya kan sama, tadi kita sudah hitung fx yang barunya atau fxd-nya itu. Kalau kita mau ubah menggunakan Gauss kuadratur, kita harus ubah dulu interval ini dan kita dapat sebuah fungsi yang baru. Fungsi yang barunya sama seperti yang tadi karena memang ini integralnya masih integral yang sama. Kita lihat tabel, kita punya C1, C2, dan C3. C1-nya 0,566, C1-nya itu adalah ini 0,5556, kemudian X1-nya itu adalah negatif 0,77459,669. Jadi kalau misalnya kita cari berapa nilai Fx1-nya, kita tinggal substitusi ke persamaan Fxd tadi, nilainya adalah 3,139 dan seterusnya. Terus di tabel juga kita bisa tentukan nilai C2-nya. Tadi tabelnya di tabel 6.1, nanti lihat ya, C2-nya itu adalah 0,8, sebetulnya banyak 8888, tapi saya coba bulatkan sampai 4 angka di belakang, 889. Dan nilai X2-nya di 0,00. Jadi kita punya Fx2-nya adalah 14,7. Ini nanti tinggal pakai kalkulator atau Excel saja. Begitupun dengan nilai C3. Ini bukan X1, harusnya ini adalah X3. Nah, X3-nya adalah 0, jadi kalau tadi negatif sekarang jadi positif 0,7 ini. Kemudian kita masukkan ke sini, kita peroleh Fx3-nya, ini masih Fx1, Fx3-nya adalah itu. Jadi integral numeriknya akan sama dengan ini, C1, karena kita diminta 3 titik, berarti sampai dengan C3 Fx3. Kalikan setiap C dengan Fx yang bersesuaiannya. C1 kali Fx1 berarti ini 0,556 kali dengan Fx1-nya 3,9 sampai dengan yang oh iya salah saya ini bukan 889 tapi ini adalah 5 berapa? 56. Nah, ini pun C2 ya bukan 0,00 tapi 0,8889. Jadi ini yang dikalikan dengan 14 gitu. Hasilnya adalah 53,5303486. Ini kalau misal kita lihat garis relatifnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang tadi, hanya 2 titik saja gitu. Oke. Metode numerik untuk integrasi numerik dengan Gauss kuadratur sudah selesai sampai di sini. Berarti integrasi numerik kita sudah selesai. Kita lanjutkan minggu depan ke pembahasan berikutnya tentang persamaan diferensial dalam metode numerik. Selamat belajar, jangan lupa cek buku tugasnya. Terima kasih.